Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Asrafiadis dengan PM 237580060. Di sini saya akan melanjutkan sebuah lab ya, yang mana adalah challenge cafe lab implementing serverless architecture for the cafe. Jadi pada ini adalah langsung di sini ya, lab overview dan objeknya di sini adalah sebuah lambda function dengan sebuah virtual cloud atau VPC ya. That's untuk mengkoneksikan sebuah Amazon relational database service atau Amazon RDS ya dengan cafe sales data sales tersebut. Lalu yang kedua adalah sebuah lambda function data generator menjalankan sales report, lalu schedule event pada ini sales report lambda function SD. Langsung ya di sini. Di sini apa ya? Download dulu ya. Oke, kita ke OS detail. X1S file zip dan Xmain content. Oke. File download ya. Data di sini aja ya. Bikin folder. Oke, di sini ekstrak semua ya. Oke, di sini udah ekstrak. Di sini oke. Ini pertanyaan dan ke jalan. Kenapa dia speaker folder? Ini aja nih di sini kita harus membuat sebuah security group pada lambda function dengan oke, di sini kita
masuk ke VPC ya. Ketika kita membuat sebuah security group VPC, oke, setelah itu kita masuk ke security group ya. Nah, ke security group, copy, namanya VPC, sini update data ya, update data. Di sini lebih ke outbound rules-nya, all traffic, lalu all address. Oke, SG. Setelah itu di sini buat oke, nah di sini kita akan mengupdate database SG pada security group. Database SGN ya. Oke. Jadi kita update inbound rules-nya, kita nambahin custom. Nambah dia. Di sini kita save rules-nya. Setelah itu sudah, nah di sini kita membuat sebuah lambda function ya. Jadi kita cari lambda,
kita create function name. Oke, role-nya adalah sales. Ini adalah sales ya, sales role. Ini sih. Ini sales analysis report yang error. Oke. Itu ke VPC. Oke, udah cerah ya. Ke VPC itu berarti di sini berarti dia ke VPC enable. Oh ya. Ke VPC. Oh, subdate-nya private 1, private subnet 1 dan private subnet 2. Enggak. Oke. Setelah itu di sini security group ya. Dalam level security group buat kita di sini membuat data saya buat ya. Ini security group gimana ya? Di sini kayaknya yang ini ya. Coba ya, kita coba. Yang tadi kita buat. Lalu di sini kodenya adalah kode sini.
Ini kita kan sudah tuh, kita langsung ke buat ya, berarti dia upload. Oke, jadi dia buat seperti ini. Di sini kita mengupload sebuah, oke, ini tadi apa nih? Oh ini ya, berarti nanti di sini kita upload sebuah zipnya. Oke, lanjut ya. Jadi pada bagian function create lambda function. Nah, di sini sudah membuat sebuah sukses ya, lambda function. Kita tentuin kemudian kode ini di sini sepertinya dia mengupload sebuah file zip yang tadi ya, file zip. Jadi file zipnya itu output data extractor. Output data extractor yang ini ya. Oke, lalu di sini kita save. Oke, sudah berhasil pada bagian upload. Di sini membuat sebuah description ya, yang sudah ada, yang sudah tertera ya. Jadi description itu di sebuah configuration. Oke, kita ke edit. Nah, description ini optional, sebenarnya kita sesuaikan di angkanya. Nanti handler ini, memori ini kita 128 timeout 30 per second, 30 second ya. Udah. Nah, di sini kita save. Kita belum selesai di sini. Kita sini perlu handler. Handler itu di bagian sebuah, kayak kalau nggak salah di sini tes ya, enggak di kode. Bukan monitor. Oh ya, di kode, tapi di kita perlu scroll ke bawah nih, handler ini cari namanya runtime setting. Di sini klik edit. Kirim. Kita save.
itu kita kembali ke browser untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan ini akan saya jawab setelah report selesai. Task 3 adalah sebuah membuat sales analisis lambda. Jadi di sini perlu ini dong, perlu membuat lagi lambdanya. Function name kita copy di sini ya. Oke, sales analysis report, runtime pattern 3.11, role-nya adalah sales analysis. Kita gunakan exciting. Sales analysis report, sales analysis report, role ya udah. Setelah itu sini create function. Oke, di sini kita perlu nunggu. Oke, di sini sudah buat. Lakukan langkah seperti sebelumnya ya. Di kode ini kita perlu upload dulu nggak sih? Upload dulu. Tes. Oke, hasilnya. Analisis report. Di sini save ya. Oke, sudah hasil. Di sini masuk ke konfigurasi, akan mengedit sebuah description yang sudah tertera di langkahnya. Jadi untuk handler kita copy dulu. Memori 128 30 second tambah 0, kita buat save. Oke, setelah itu kita ke kode. Setelah ke kode kita cari yang namanya handler, itu runtime setting. Ini di runtime setting yang mana ada runtime handler arsitektur. Nah, di sini kita edit. Oke, paste aja ya. Nah, di sini kita save. Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah SNS topic. Jadi SNS itu menganalisis sebuah report yang digunakan untuk SNS topic yang akan dikirim pada report email. Jadi di dalam part ini adalah ya kita membuat sebuah SNS topic dan mengupdate environment variable pada sales analysis report kami function. Oke, di sini perlu masuk ke SNS ya. Ada kita SNS. Oke, bentar. Oke, lanjut ya. Di sini pada task 4 adalah membuat asentas lagi. Mungkin ini lagi kita coba di tab baru. Jadi topik ya. Jadi kita masuk ke topik ini dong berarti. Ke topik. Nah, di sini buat klik topik. Kita pilih standar.
sales report topic. Udah kita create, lalu di sini update di lambda functionnya. Sorry. Ya, ada update sales analysis report. Ini kan yang terakhir kita buat. Kita copy URL nya ya. Kita cari yang namanya adalah mana nih? Lanjut, tadi di slide. Di sini kita copy ini ya. Dia mengupload sebuah sales analysis report ke konfigurasi, ke environment, kita edit, tambah value nya ini. Setelah itu variable namanya seperti ini, kita save. Sudah, di sini kita buat sebuah create email ya. Kita create email subscription ya.
dari kesalahan. Saya membuat email subscription tapi gunakan email address ya. Oke, di sini kita gunakan ini. Kita ikutin aja di sini ya. Oke, klik subscription. Oke, sudah. Lalu ini ada pesannya, coba. Kita konfirmasi. Di sini cuman kayak sebuah notifikasi ya, kita subscribe gitu. Situ jadi di sini kita lanjut membuat sebuah ini ya, testing salesnya ya. Sales report lambda function. Jadi sebelum membuat kita report eventnya dulu tuh. Kita guna hello world testing. Hello world ya. Oh ya, di event 6 kita hello world ya. Setelah itu di sini kita tes coba. Oke, sini sudah berhasil. Kita detail. Oke, fungsionalitasnya skornya 200. Jadi sih ini udah berhasil ya. Jadi body dari itu adalah kita salah 100% kirim ya. Udah di sini ya. Setting function SD. Lambda, oke kita ke lambda.
harusnya bukan. Enggak nanti sales analysis report. Ini dia ke Trader sih. Oke. Saya ke Trader di sini. Event bridge ya. Event bridge itu ada dalam function. Schedule. Oh, di sini kita nama ya create dulu ya. Sales apa nih, analisis ini aja schedule. Ini apa nih schedule ini? Schedule konsep. Di set rules rule, di setting schedule, ini ya. Di kita copy ini ya. Ini ya. Gede-gede dua berarti di sini. Kita add ya. Kita
Oke, sudah. Di Gmail, coba di Gmail. Oh ya, dia kayak gini ya hasilnya ya. Oke, jadi di sini ada penawaran sebuah produk yang di ini ya. Oke. Oke, setelah itu di sini, oh ya, pertanyaannya di sini pertanyaan, kenapa tidak harus dapat menyiapkan sebuah bank? Karena konten ini pattern itu ini dia menggunakan lambda function gitu. Ini yang baik sih. Ini kayak ini tadi udah dijawab, cuman gue belum saya submit. Oke, jadi kenapa apa nih? Kita ini dulu ya. Mengapa ya? Mengapa salah analisis report data extractor itu harus ada VPC? Karena di dalam lambda function itu perlu mengkomunikasikan dengan ada instance gitu. Jadi yang ketiga adalah code topik current something code update. Ya, tadi sebelumnya saya sudah mengupdate sebuah topik RN ya. Itu di situ ada case sama value topik. Jadi kayaknya adalah topik RN dan ini penyimpanan ya gitu. Di value itu adalah sebuah link URL seperti itu. Jadi ini ada RN. Jadi saya sudah mengupdate. Nah, setelah di sini jawabannya adalah oh nih, dia itu apakah Anda menerima pesan jika tidak menggabungkan seperti tidak lah kan. Oke, sini Fantasia yang kamu ini dari save an email, dia itu menggunakan sebuah logs dari Amazon CloudWatch untuk mereview sebuah errornya gitu. Oke, kita submit 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 lagi ya. Oke, sudah submit di sini. Jadi mungkin itu saja ya dalam dari saya, yang mana adalah challenge lab itu mengimplementasikan sebuah serverless arsitektur untuk sebuah cafe gitu. Jadi bila ada salah kata pengurangan dari saya, penjelasan dari saya kurang paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya.